Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim penelitian Yaspur yang akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Brain Drain dan Kompetitivitas Ekonomi, Analisis Fenomena Kabur Aja Dulu sebagai Pendorong Eksodus Talenta Generasi Z. Sebelum memasuki proposal, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya M. Faik Abdul Rahman sebagai Ketua dari Prodi Manajemen Angkatan 2025. Dengan saya, Cantika Putri Amelia, sebagai anggota dari Prodi Akuntansi Angkatan 2025. Dengan saya Atika Nabila Najwa sebagai anggota dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2025. Dengan saya Nurmasita Zahra sebagai anggota dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2025. Dan dengan saya Cynthia Rahmawati sebagai anggota Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2025. Memasuki bab 1, yaitu pada pendahuluan di latar belakang. Fenomena kabur aja dulu menunjukkan meningkatnya keinginan generasi muda Indonesia untuk menetap di luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, terdapat 591.000 migrasi internasional, dan mayoritas sekitar 546.000 bertujuan untuk pekerjaan, sedangkan 22.000 untuk pendidikan. Dari jumlah itu, 20.000 lebih adalah lulusan dari perguruan tinggi, yang artinya banyak talenta terdidik yang memilih untuk meninggalkan tanah air. Selain itu, Kementerian P2MI melaporkan bahwa sepanjang 2024 terdapat 295.000 pekerja migran yang ditempatkan secara resmi di berbagai negara. Angka-angka ini menegaskan bahwa fenomena brain drain di Indonesia adalah nyata dan terus berkembang. Fenomena kabur aja dulu mencerminkan ketidakpuasan generasi muda terhadap situasi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia yang menyebabkan banyak generasi Z memilih keluar negeri untuk mencari peluang hidup yang lebih baik. Fenomena ini juga menjadi tantangan SDGs poin ke-8 dan 10 karena hilangnya tenaga kerja terampil yang dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi inklusif, mengurangi kesempatan pekerjaan layak, serta memperlebar ketimpangan akibat brain drain generasi Z. Dari latar belakang ini dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor utama yang mendorong munculnya fenomena kabur aja dulu di kalangan generasi Z Indonesia? Yang kedua, bagaimana fenomena kabur aja dulu menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan dan ekspektasi generasi Z dengan peluang yang tersedia di Indonesia? Yang ketiga, seberapa besar potensi dampak fenomena kabur aja dulu terhadap eksodus talenta generasi Z dan kompetitivitas ekonomi Indonesia? Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena kabur aja dulu di kalangan generasi Z Indonesia. Yang kedua, menganalisis bagaimana fenomena tersebut mencerminkan kesenjangan antara kemampuan dan ekspektasi generasi Z dengan peluang yang tersedia di Indonesia. Yang ketiga, menilai seberapa besar potensi dampak kabur aja dulu terhadap eksodus talenta generasi Z dan terhadap daya saing atau kompetitivitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya dari keluaran penelitian atau produk yang akan kami hasilkan dari penelitian ini, yaitu berupa laporan kemajuan, laporan akhir penelitian, artikel ilmiah, dan media sosial yang akan menginformasikan perkembangan kegiatan penelitian kami secara live kepada pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum. Baik, selanjutnya adalah manfaat penelitian, terbagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini menambah kajian tentang brain drain menjadi rujukan akademis dan memberikan perspektif baru terkait keterkaitan faktor sosial, budaya, dan ekonomi dengan keputusan migrasi talenta muda. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini memberi masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan retensi talenta. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini membantu memahami karakteristik dan motivasi generasi Z, sehingga strategi rekrutmen dan retensi bisa lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran tentang dampak migrasi talenta muda, dan bagi generasi Z sendiri, penelitian ini memberi wawasan kritis untuk menimbang peluang sekaligus risiko dari keputusan migrasi. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan yang pustaka yang pertama ada fenomena kabur aja dulu sebagai manifestasi brain drain generasi Z.
Brand generasi Z didorong oleh 3 hal. Yang pertama, aspirasi mencari pengembangan diri atau kualitas hidup terbaik. Dan yang kedua, ekonomi mengejar upah dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Dan ketiga, media sosial menguatkan narasi migrasi sebagai solusi. Lanjut yang tinjauan pustaka yang kedua ada brain drain dan eksodus talenta. Brain drain generasi Z terjadi karena ambisi pengembangan diri dan daya tarik gaji atau kualitas hidup di luar negeri. Pendorong utamanya adalah prospek karir domestik yang terbatas dan rendahnya meritokrasi. Kenaikan UMP terbukti menjadi penangkal yang efektif. Selanjutnya adalah fenomena migrasi, post-war, dan aspirasi Gen Z. Migrasi sendiri adalah perpindahan individu atau kelompok ke suatu tempat dengan motif-motif tertentu, seperti motif ekonomi, sosial, dan politik, yang mana dipengaruhi oleh push faktor atau faktor pendorong dan pull factors atau faktor penarik. Nah, faktor pendorong adalah faktor yang berasal dari tempat asal, seperti pengangguran, ketidakstabilan ekonomi dan politik, diskriminasi, serta kebebasan berekspresi. Sebaliknya, faktor penarik adalah faktor yang dimiliki oleh tempat tujuan, seperti peluang kerja yang dimiliki seperti peluang kerja yang lebih baik, kesempatan berkerja yang lebih luas. Aspirasi yang dimiliki oleh generasi Z memperkuat sensitif mereka terhadap push faktor dan pull faktor untuk kelangsungan karir mereka, seperti harapan akan fleksibilitas, work-life balance, dan peluang pengembangan potensi dan profesional dalam berkarir. Baik, selanjutnya adalah tujuan pustaka keempat, yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Misalnya pada penelitian Alicia dan kawan-kawan yang membahas kabur aja dulu sebagai cerminan brain drain, namun masih terbatas pada analisis deskriptif. Lalu penelitian Sari dan kawan-kawan yang menyoroti faktor push and pull serta strategi kebijakan, tetapi belum menyinggung fenomena digital populer. Dari sini terlihat celah penelitian, yaitu pentingnya menganalisis peran budaya digital dalam membentuk orientasi karir dan nasionalisme generasi Z, serta dampaknya bagi daya saing ekonomi Indonesia. Masuk ke bab 3 yaitu metode riset. Metode riset yang pertama adalah lokasi riset. Lokasi riset penelitian ini dilakukan melalui survei online dengan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan beragregasi daerah yang ada di Indonesia. Dan penelitian ini juga berfokus pada generasi Z yang lahir dari tahun 1997 sampai 2006 atau usia 18 sampai 28 tahun dan yang mempunyai akses dan aktif di internet atau media sosial. Baik, selanjutnya adalah riset-riset. Kami menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi fenomena sosial dengan menggali motivasi dan pengalaman generasi Z. Pendekatan ini diperkaya dengan analisis kuantitatif deskriptif dari survei kuesioner, sehingga hasilnya lebih komprehensif. Berikutnya masuki tahapan riset. Penelitian ini memakai mixed method sequential exploratory yang dimulai dari perumusan masalah, kemudian wawancara kualitatif dan analisis tematik untuk menemukan variabel penting. Temuan itu kami ubah menjadi kuesioner, diajukan survei kuantitatif dan analisis statistik. Hasil dari tahap-tahap tersebut kemudian diintegrasikan dan melalui validasi serta uji reliabilitas. Pada titik ini, ada keputusan apakah hasil itu oke. Jika valid, penelitian lanjut ke bagian laporan dan publikasi. Jika belum, dilakukan revisi sebelum divalidasi ulang. Alur ini memastikan temuan kami komprehensif dan kredibel. Selanjutnya ada objek atau variabel riset. Objek penelitian ini adalah generasi Z di Indonesia yang terpengaruh fenomena kabur aja dulu. Variabel bebasnya adalah faktor yang mendorong fenomena kabur aja dulu. Variabel terikatnya adalah dampak atau pengaruh fenomena kabur aja dulu terhadap ekonomi Indonesia. Variabel terkontrol yang pertama adalah umur responden generasi Z dengan rentang kelahiran tahun 1997 sampai 2006. Yang kedua ada tingkat pendidikan lahir responden. Yang ketiga ada paparan media sosial sebagai sumber informasi terkait migrasi. Yang kelima ada sumber dan pengumpulan data. Riset ini menggunakan mixed set metode atau sequential exploratory berfokus pada generasi Z usia 18 sampai 28 tahun. Data dikumpulkan dari survei online dengan target 250 sampai 300 responden dan wawancara mendalam dengan validitas instrumen yang teruji untuk menjamin kredibilitas data.
Selanjutnya adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan pendekatan sequential exploratory strategy atau eksplorasi beruntun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan variabel penting dalam fenomena kabur aja dulu. Data kualitatif tersebut diolah dengan metode kuantitatif dan menjadi data kuantitatif yang menginformasikan data dalam bentuk angka dan memperluas data kualitatif. Baik, selanjutnya adalah penyimpulan hasil riset. Penyimpulan dilakukan dengan menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif memberi gambaran kecenderungan generasi Z terhadap brand drain, sementara data kualitatif memperdalam pemahaman lewat narasi dan pengalaman responden. Hasil ini kemudian dianalisis dalam teori brand drain dan kompetitivitas ekonomi, sehingga dapat terlihat sejauh mana tren kabur aja dulu mendorong terjadinya eksodus talenta muda Indonesia. Baik, selanjutnya memasuki bab keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah anggaran biaya. Dengan jenis pengeluaran bahan habis pakai, sumber dana dari Belmawa dengan besaran dana sebesar Rp3.745.000. Kemudian dari perguruan tinggi dengan besaran dana sebesar Rp260.000. Selanjutnya jenis pengeluaran sewa dan jasa. Sumber dana dari Belmawa sebesar Rp756.000. Selanjutnya dari jenis pengeluaran transportasi lokal. Sumber dana dari Belmawa sebesar Rp1.000.000. Kemudian dari perguruan tinggi sebesar Rp500.000. Kemudian jenis pengeluaran lain-lain dari Belmawa sebesar Rp650.000. Kemudian sumber dana dari perguruan tinggi sebesar Rp364.000. Dengan jumlah total keseluruhan yaitu menghabiskan anggaran sebesar Rp7.275.000. Dengan rekap sumber dana dari Belmawa sebesar Rp6.151.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp1.124.000. Jadi total keseluruhan adalah Rp7.275.000. Memasuki jadwal kegiatan, pada kegiatan pertama yaitu koordinasi dengan tim dosen pada bulan pertama hingga bulan keempat dengan M. Faik Abdurrahman sebagai penanggung jawab. Kegiatan kedua yaitu pembuatan janji temu dengan narasumber pada bulan pertama dengan Nur Sita Zahra sebagai penanggung jawab. Kegiatan ketiga, penyusunan pertanyaan wawancara pada bulan pertama dengan Cantika Putri Amelia sebagai penanggung jawab. Kemudian kegiatan keempat, koordinasi dengan narasumber pada bulan pertama dengan M. Faik Abdurrahman sebagai penanggung jawab. Yang kelima, wawancara dengan narasumber di bulan kedua dengan Cynthia Rahmawati sebagai penanggung jawab. Yang keenam, analisis hasil wawancara bulan kedua dengan Faik Abdurrahman. Ketujuh, pembuatan kuesioner bulan kedua dengan Atika Nabila Najwa sebagai penanggung jawab. Pengisian kuesioner oleh target bulan kedua sampai bulan ketiga dengan Cantika Putri Amelia sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan yang 9 ada analisis respon responden pada bulan ketiga dengan Atika Nabila Najwa sebagai penanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan yang ke-10 ada penyusunan laporan pada bulan ketiga dan keempat dengan Faik Abdurrahman sebagai penanggung jawab. Yang ke-11 ada penyerahan laporan pada bulan keempat dengan Nur Sita Zahra sebagai penanggung jawab. Dan yang terakhir, publikasi pada bulan keempat dengan Cynthia Rahmawati sebagai penanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saat ini dapat dijelaskan rasa kesal masyarakat terhadap fenomena kabur aja dulu. Kami terbuka untuk diskusi dan masukan. Apabila ada masukan, diskusi, dan lain sebagainya, buka ruang selebar-lebarnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya.